Selama wawancara kerja, Watson menjanjikan kepada Mas bahwa dia dapat melakukan hal yang mustahil dan menghasilkan sistem elektronik penerbangan seharga $10.000 Amerika. Dia mulai bekerja membuat komputer untuk Dragon, tepat setelah dia direkrut. Sistem yang pertama disebut dengan cucu, dengan pengucapan Kako. Kotak komunikasi ini akan masuk ke dalam stasiun luar angkasa internasional dan berkomunikasi kembali dengan Dragon. Sejumlah orang di NASA menyebut para insinyur SpaceX sebagai para pria di garasi dan bersikap sinis terhadap kemampuan startup tersebut untuk melakukan banyak hal, termasuk membangun mesin dengan jenis tersebut. Namun, SpaceX menghasilkan komputer komunikasi dalam waktu yang lebih cepat dari catatan-catatan waktu sebelumnya, dan menjadi sistem pertama dari jenisnya yang lolos pengujian protokol NASA pada percobaan pertama. Para pejabat NASA terpaksa mengatakan Kako secara berulang-ulang selama rapat, sebuah bentuk kecil dari tindakan pembangkangan yang telah direncanakan oleh SpaceX untuk menyiksa NASA. Setelah beberapa bulan berjalan, Watson dan insinyur yang lain membangun sebuah sistem komputasi lengkap untuk Dragon dan kemudian mengadaptasi teknologi tersebut untuk Falcon 9. Hasilnya adalah sebuah platform elektronik berlebihan yang menggunakan gabungan peralatan komputasi yang telah tersedia sebelumnya dan produk-produk yang dihasilkan sendiri oleh SpaceX. Biaya yang dibutuhkan sedikit melebihi $10.000 Amerika namun mendekati keinginan Mas. SpaceX kembali menguatkan Watson, yang merasa kecewa dengan penerimaan JPL terhadap pengeluaran yang sia-sia dan sistem birokrasinya. Mas harus mengakhiri setiap pengeluaran yang melebihi $10.000 Amerika. Itu adalah uangnya yang kita habiskan, dan dia terus mengawasinya, seperti yang seharusnya dia lakukan, kata Watson. Dia memastikan bahwa tidak ada hal-hal bodoh yang terjadi. Keputusan dibuat dengan cepat selama rapat mingguan, dan seluruh perusahaan mengikutinya. Sungguh mengagumkan bagaimana cepatnya orang-orang akan beradaptasi terhadap hasil rapat-rapat tersebut, kata Watson. Seluruh kapal akan berbelok 90 derajat secara instan. Lockheed Martin tidak akan pernah dapat melakukan hal-hal seperti itu, Watson melanjutkan. Elon adalah orang yang brilian. Dia terlibat di semua hal. Dia memahami semuanya. Jika dia memberimu sebuah pertanyaan, kau akan belajar dengan cepat untuk tidak memberinya sebuah reaksi yang mendalam. Dia menginginkan jawaban yang langsung menuju ke hukum dasar fisika. Salah satu hal yang dia pahami dengan sangat baik adalah fisika roket. Dia memahaminya tidak seperti orang-orang lainnya. Hal-hal yang dia pikirkan di dalam kepalanya adalah hal-hal yang gila. Dia dapat berada dalam diskusi mengenai menerbangkan sebuah satelit dan apakah kita dapat membuat orbit yang tepat dan meluncurkan Dragon pada waktu yang bersamaan dan menyelesaikan semua persamaan tersebut secara langsung di waktu yang bersamaan pula. Sungguh mengagumkan menyaksikan jumlah pengetahuan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang harus berkompetisi dengan Elon. Kau mungkin sebaiknya meninggalkan bisnis dan menemukan hal lain yang menyenangkan untuk dilakukan. Dia akan mengalahkanmu dalam gerakan yang lebih cepat, mengalahkan pemikiranmu, dan mengalahkanmu dalam eksekusi. Salah satu penemuan terbaik Watson di SpaceX adalah sebuah tempat pengujian di lantai 3 di pabrik Houghton. SpaceX telah menguji berbagai versi dari semua perangkat keras dan peralatan elektronik yang akan digunakan di sebuah roket dengan meletakkannya di atas meja logam. Hal ini sebenarnya sama dengan memproduksi ulang bagian dalam sebuah roket dari awal sampai akhir untuk menjalankan ribuan simulasi penerbangan. Seseorang meluncurkan roket dari sebuah komputer dan kemudian setiap potong mesin dan perangkat keras dimonitor dengan sensor. Seorang insinyur dapat memerintahkan sebuah katup untuk terbuka, kemudian memeriksa apakah katup tersebut benar-benar terbuka, seberapa cepat katup tersebut terbuka, dan seberapa besar arus yang mengalir ke katup tersebut.
Perlengkapan pengujian tersebut memungkinkan para insinyur SpaceX untuk berlatih sebelum peluncuran dan mencari tahu bagaimana mereka akan menghadapi berbagai kemungkinan anomali. Selama penerbangan yang sesungguhnya, SpaceX memiliki orang-orang di dalam fasilitas pengujian yang dapat mereplikasi kesalahan yang terjadi pada Falcon atau Dragon dan membuat penyesuaian. SpaceX telah membuat banyak perubahan pada penerbangan dengan sistem tersebut. Dalam suatu kasus, seseorang menemukan sebuah kesalahan di sebuah file perangkat lunak tepat beberapa jam sebelum sebuah peluncuran. Insinyur SpaceX mengubah file tersebut, memeriksa bagaimana efeknya terhadap perangkat lunak pengujian, dan, ketika tidak terdapat masalah yang terdeteksi, mengirim file tersebut ke Falcon 9, yang menanti di landasan peluncuran. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 30 menit. NASA tidak terbiasa dengan hal ini, kata Watson. Jika terjadi suatu kesalahan pada pesawat, semua orang berhenti untuk menunggu 3 minggu setelahnya sebelum mereka dapat mencoba dan meluncurkan kembali. Dari waktu ke waktu, Musk akan mengirimkan sebuah email ke seluruh perusahaan untuk menjalankan sebuah kebijakan baru atau untuk memberitahukan kepada mereka mengenai sesuatu yang mengganggunya. Salah satu email yang lebih terkenal dikirim pada Mei tahun 2010 dengan subjek email, akronim Seriously Sup. Terdapat sebuah kebiasaan yang mengakar untuk menggunakan akronim yang dibuat-buat di SpaceX. Penggunaan yang berlebihan dari akronim yang dibuat-buat adalah sebuah rintangan yang signifikan untuk komunikasi, dan menjaga komunikasi yang bagus seiring pertumbuhan kita adalah hal yang sangat penting. Secara individual, sedikit akronim di sana-sini mungkin tidak tampak begitu buruk, namun bila seribuan orang membuatnya, seiring berjalannya waktu hasilnya adalah sebuah kamus besar yang harus kita terbitkan untuk para karyawan baru. Tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat mengingat semua akronim tersebut dan orang-orang tidak ingin terlihat bodoh di suatu pertemuan, sehingga mereka hanya duduk di sana dengan ketidaktahuan. Hal ini tentu akan sangat berat bagi karyawan baru. Hal itu perlu dihentikan dengan segera atau aku akan mengambil tindakan yang drastis. Aku telah cukup memberikan peringatan selama bertahun-tahun. Kecuali sebuah akronim diterima olehku, akronim tersebut tidak boleh masuk ke daftar kata-kata SpaceX. Jika terdapat sebuah akronim yang telah ada sebelumnya yang tidak dapat dijustifikasi dengan layak, akronim tersebut harus dieliminasi, seperti yang telah aku minta sebelumnya. Contohnya, seharusnya tidak ada HTS, Horizontal Test Stand atau VTS, Vertical Test Stand yang menunjuk kepada tiang pengujian. Hal itu sangat bodoh, karena mereka mengandung kata-kata yang tidak perlu. Sebuah stand di tempat pengujian kita secara jelas adalah sebuah penyangga pengujian. VTS 3 adalah 4 silabel dibandingkan dengan tripod, yang hanya 2 silabel, sehingga versi akronim sebenarnya justru lebih panjang untuk diucapkan daripada nama aslinya. Kunci pengujian untuk sebuah akronim adalah dengan bertanya apakah akronim tersebut membantu atau justru merusak komunikasi. Sebuah akronim yang kebanyakan insinyur di luar SpaceX telah ketahui, seperti GUI, Graphic User Interface boleh digunakan. Hal ini juga tidak masalah untuk membuat sedikit akronim atau singkatan sekali-sekali, dengan asumsi aku telah menerimanya. Misalnya Mach dan M9 untuk Merlin 1 C vacuum atau Merlin 1 C sea level, namun hal tersebut harus dijaga agar tetap minimum. Ini adalah Musk yang klasik. Email tersebut kasar nadanya namun tidak terlalu beralasan untuk seorang pria yang menginginkan semua hal dikerjakan seefisien mungkin. Dia memasuki sesuatu ranah yang mungkin orang lain anggap sebagai hal yang remeh-temeh namun dia memiliki sebuah poin tertentu. Adalah hal yang menggelikan di bagian Musk yang menginginkan semua persetujuan akronim harus melaluinya secara langsung, namun keseluruhan dari hal tersebut adalah untuk menjaga dengan erat model manajemen yang sebagian besar telah berjalan dengan baik di keduanya, SpaceX dan Tesla. Sejak saat itu,
para karyawan menjuluki kebijakan akronim sebagai peraturan ESS. Prinsip yang menjadi petunjuk di SpaceX adalah untuk menyambut pekerjaanmu dan menyelesaikannya. Orang-orang yang menunggu bimbingan atau instruksi yang lebih terperinci akan merana. Hal yang sama juga berlaku untuk para pekerja yang sangat membutuhkan saran. Dan hal yang sepenuhnya paling buruk yang dapat dilakukan oleh seseorang adalah menginformasikan kepada Mas bahwa apa yang Mas minta adalah mustahil. Seorang karyawan bisa saja memberitahu Mas bahwa tidak ada cara untuk menurunkan biaya terhadap sesuatu seperti aktuator seperti yang dia inginkan atau bahwa tidak cukup waktu untuk membangun suatu bagian sesuai tenggat waktu dari Mas. Elon akan berkata, "Baik. Kau dikeluarkan dari proyek, dan aku sekarang adalah CEO proyek. Aku akan mengerjakan pekerjaanmu dan menjadi CEO dari 2 perusahaan di waktu yang bersamaan. Aku akan menyelesaikannya," kata Brogan. Hal yang gila adalah Elon benar-benar melakukannya. Setiap kali dia memecah seseorang dan mengambil alih pekerjaan mereka, dia menyelesaikan apapun proyeknya. Hal ini mengherankan bagi kedua belah pihak ketika budaya SpaceX mengusik badan yang lebih bersifat birokratik seperti NASA, Angkatan Udara Amerika, dan Federal Aviation Administration. Firasat pertama terhadap kesulitan tersebut muncul di Quach, di mana pejabat pemerintah terkadang mempertanyakan apa yang mereka lihat sebagai pendekatan SpaceX yang angkuh terhadap proses peluncuran. Terdapat waktu-waktu ketika SpaceX menginginkan untuk membuat sebuah perubahan pada prosedur peluncurannya dan segala perubahan tersebut membutuhkan setumpuk pekerjaan administratif. SpaceX misalnya, telah menuliskan semua langkah yang diperlukan untuk mengganti sebuah saringan, mengenakan sarung tangan, mengenakan kacamata pelindung, melepas sebuah baut, dan kemudian menginginkan untuk mengganti prosedur ini atau menggunakan sebuah jenis saringan yang lain. FAA akan membutuhkan waktu 1 minggu untuk meninjau proses yang baru sebelum SpaceX dapat benar-benar mengganti saringan di roket, sebuah keterlambatan yang dianggap oleh para insinyur dan Mas sendiri sebagai sesuatu yang menggelikan. Pada suatu saat setelah kejadian semacam itu terjadi, Mas berbicara dengan seorang pejabat FAA ketika sedang dalam sebuah telepon konferensi dengan anggota dari tim SpaceX dan NASA. Suasananya menjadi memanas, dan dia mencaci maki pria ini pada sebuah level yang personal selama sekitar 10 menit, kata Brogan. Mas tidak mengingat insiden ini namun dia mengingat konfrontasi lain dengan FAA. Suatu waktu dia mengumpulkan sebuah daftar hal-hal yang disampaikan oleh seorang bawahan FAA selama sebuah rapat yang Mas anggap sebagai hal yang tolol dan mengirimkan daftar tersebut ke atasan pria itu. Dan kemudian manajernya yang bodoh dan eksentrik mengirimiku email yang panjang mengenai bagaimana dia telah berada di program pesawat dan bertanggung jawab terhadap 20 peluncuran dan sesuatu semacamnya dan bagaimana aku berani mengatakan bahwa pria lain tersebut salah, kata Mas. Aku memberitahunya, dia tidak hanya salah, dan biarkan aku memperjelas kembali alasannya. Namun kau salah. Dan biarkan aku memperjelas kembali alasannya. Kupikir dia tidak mengirimkan email lainnya kepadaku setelah itu. Kami berusaha memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar di industri antariksa. Jika peraturannya adalah seperti itu, kau tidak akan bisa membuat kemajuan sehingga kau harus melawan aturan tersebut. Terdapat sebuah masalah yang fundamental dengan para pembuat aturan. Jika seorang pembuat aturan setuju untuk mengubah sebuah aturan dan suatu hal yang buruk terjadi, mereka dapat dengan mudah kehilangan karir mereka. Sementara jika mereka mengubah sebuah aturan dan suatu hal yang baik terjadi, mereka tidak akan mendapatkan penghargaan sama sekali sehingga hal ini sangat tidak seimbang. Maka hal ini sangat mudah dipahami mengapa para pembuat aturan tidak bersedia mengubah peraturan yang ada. Hal ini karena terdapat sebuah hukuman besar di satu sisi dan tidak ada penghargaan di sisi yang lain. Bagaimana seseorang yang rasional akan bertindak pada suatu skenario semacam itu? Pada pertengahan 2009,
SpaceX merekrut Ken Bowersox, seorang mantan astronot, sebagai wakil presiden keselamatan astronot dan jaminan misi. Bowersox sesuai dengan cetakan rekrutan yang dihargai oleh sebuah perusahaan penerbangan antariksa yang besar dan klasik. Dia memiliki gelar teknik penerbangan antariksa dari US Naval Academy, telah menjadi seorang pilot penguji di Angkatan Udara, dan beberapa kali terbang dengan pesawat luar angkasa. Banyak orang di dalam SpaceX melihat kehadirannya di perusahaan sebagai sesuatu yang bagus. Dia dianggap sebagai seseorang yang rajin dan terpuji yang akan menyediakan sepaket mata kedua untuk banyak prosedur SpaceX, memeriksa untuk memastikan apa yang dilakukan perusahaan tersebut aman, selamat, dan dengan cara yang standar. Bowersox justru terpukul di tengah tarikan dan dorongan yang terus-menerus di SpaceX antara melakukan hal-hal secara efisien atau menderita dengan prosedur tradisional. Hubungannya dengan Musk semakin memburuk setelah beberapa bulan berlalu, dan Bowersox mulai merasa bahwa pendapatnya diabaikan. Pada suatu insiden tertentu, suatu bagian dibawa ke penyangga pengujian dengan sebuah kecacatan yang besar, yang dideskripsikan oleh seorang insinyur seperti sebuah cangkir kopi yang tidak memiliki alas, namun tidak disadari ketika masih berada di pabrik. Menurut para pengamat, Bowersox berpendapat bahwa SpaceX harus kembali dan menginvestigasi proses yang membiarkan kesalahan tersebut terjadi dan memperbaiki penyebab utamanya. Musk telah memutuskan bahwa dia mengetahui dasar masalah tersebut dan memecah Bowersox setelah dia melakukan pekerjaan tersebut selama beberapa tahun. Bowersox menolak untuk berbicara mengenai waktu-waktunya di SpaceX. Sejumlah orang di dalam SpaceX melihat insiden Bowersox sebagai sebuah contoh cara Musk yang sangat agresif dalam merusak beberapa proses yang sangat dibutuhkan. Musk mengambil suatu tindakan yang sangat berbeda pada situasi tersebut, melempar Bowersox karena tidak sesuai dengan kebutuhan teknis di SpaceX. Beberapa pejabat pemerintahan kelas kakap memberikan pendapat mereka tentang Musk kepadaku secara sembunyi-sembunyi, walaupun tidak mau menyertakan nama mereka dalam kata-katanya. Seseorang melihat perlakuan Musk kepada Jenderal Angkatan Udara dan orang-orang militer dengan jabatan yang sama sebagai suatu hal yang mengejutkan. Musk dikenal bersikap keras bahkan kepada pejabat kelas kakap sekalipun ketika dia pikir mereka berada di luar markas dan bahkan tidak meminta maaf atas hal tersebut. Orang lain tidak dapat mempercayainya ketika Musk memanggil orang-orang yang sangat pandai dengan sebutan idiot. Bayangkan hal-hal terburuk yang mungkin terjadi, dan hal itu terjadi, kata orang tersebut. Hidup dengan Elon adalah seperti halnya pasangan menikah yang sangat intim. Dia dapat bersikap sangat lembut dan setia dan kemudian sangat keras kepada orang-orang ketika hal tersebut tidak perlu dilakukan. Salah satu mantan pejabat merasa bahwa Musk sebaiknya perlu menahan amarahnya sendiri di beberapa tahun yang akan datang jika SpaceX tetap ingin menjaga hubungan baiknya dengan pihak militer dan agen pemerintah dalam tawarannya untuk mengalahkan kontraktor yang menang sebelumnya. Musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri dan caranya memperlakukan orang lain, kata orang tersebut. Ketika Musk bersikap kepada orang luar dengan cara yang salah, Shotwell terkadang berada di sana, berusaha memperbaiki situasi. Seperti Musk, dia memiliki sebuah lidah yang kasar dan tidak sopan serta kepribadian yang berapi-api, namun Shotwell bersedia menjalankan peran sebagai perantara. Kemampuan ini membuatnya mampu menangani operasi harian di SpaceX, membiarkan Musk agar tetap fokus terhadap strategi perusahaan secara menyeluruh, desain produk, pemasaran, dan memotivasi karyawan. Seperti semua letnan terpercaya Musk, Shotwell bersedia berada di belakang, melakukan pekerjaannya, dan fokus kepada urusan perusahaan. Shotwell tumbuh di pinggiran kota Chicago, sebagai putri dari seorang seniman dan seorang ahli bedah saraf. Dia merupakan seorang putri yang pandai, cantik, mendapatkan nilai A sempurna di sekolah dan bergabung dengan tim pemandu sorak.
Sotwell tidak menunjukkan sebuah kecenderungan yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan hanya mengetahui satu versi dari insinyur, yakni masinis kereta api. Namun, terdapat petunjuk bahwa dia sedikit berbeda. Dia adalah putri yang memotong rumput di halaman rumah dan membantu memasang tiang ring basket milik keluarga. Di kelas 3, Sotwell memiliki sedikit ketertarikan terhadap mesin mobil, dan ibunya membeli sebuah buku yang memerinci bagaimana cara kerjanya. Kemudian di sekolah menengah atas, Ibu Sotwell memaksanya untuk menghadiri sebuah kuliah di Illinois Institute of Technology pada suatu Sabtu sore. Ketika Sotwell mendengarkan salah seorang pembicara, dia menjadi terpikat pada seorang insinyur mesin berusia 50 tahun. Dia mengenakan pakaian yang bagus, setelan dan sepatu yang aku sukai, kata Sotwell. Dia tinggi dan mengenakan sepatu hak tinggi dengan baik. Sotwell berbincang dengan insinyur tersebut setelah acara selesai, mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaannya. Itu adalah hari di mana aku memutuskan untuk menjadi seorang insinyur mesin, katanya. Sotwell kemudian memperoleh gelar sarjana teknik mesin dan gelar master dalam bidang matematika terapan dari Northwestern University. Kemudian dia bekerja di Chrysler. Ini adalah sejenis program manajemen training yang diperuntukkan untuk lulusan baru yang memiliki potensi kepemimpinan dan kepandaian. Sotwell mulai mengunjungi sekolah-sekolah mesin mobil, aku menyukainya, dan kemudian dari departemen ke departemen. Ketika bekerja pada suatu penelitian tentang mesin, Sotwell menemukan bahwa terdapat 2 superkomputer Cray yang sangat mahal teronggok dan tak digunakan karena tidak ada seorang veteran pun yang mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Beberapa saat kemudian, dia menggunakan komputer tersebut dan mengaturnya untuk menjalankan operasi Computational Fluid Dynamics, atau CFD, untuk menyimulasikan performa dari katup atau komponen yang lain. Pekerjaan tersebut tetap menarik perhatian Sotwell, namun lingkungannya mulai membuatnya jengkel. Terdapat aturan untuk semua hal, termasuk peraturan gabungan mengenai siapa yang dapat mengoperasikan mesin tertentu. Aku menggunakan sebuah alat sekali, dan langsung mendapatkan catatan, katanya. Kemudian, aku membuka sebuah botol berisi nitrogen cair dan mendapatkan catatan. Aku mulai berpikir bahwa pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang kubayangkan sebelumnya. Sotwell keluar dari program pelatihan Chrysler, menenangkan diri di rumah, dan kemudian mengejar gelar doktornya dalam bidang matematika terapan. Ketika kembali di kampus Northwestern, salah satu profesornya menyebutkan sebuah kesempatan di Aerospace Corporation. Perusahaan ini memiliki markas di El Segundo sejak 1960, berlaku sebagai organisasi netral dan non-profit yang memberikan masukan kepada Angkatan Udara NASA dan badan federal lain mengenai program antariksa. Perusahaan tersebut memiliki kesan birokratik namun telah terbukti sangat bermanfaat selama bertahun-tahun dengan aktivitas penelitiannya dan kemampuannya untuk memperjuangkan usaha keras yang hampir tanpa berbiaya. Sotwell mulai bekerja di aerospace sejak Oktober tahun 1988 dan mengerjakan berbagai jenis proyek. Salah satu pekerjaan memerlukannya untuk membuat sebuah model termal yang menggambarkan bagaimana fluktuasi suhu di anjungan muatan pesawat luar angkasa memengaruhi performa peralatan pada berbagai muatan. Dia menghabiskan waktu 10 tahun di aerospace dan mengasah kemampuannya sebagai seorang insinyur sistem. Meskipun pada akhirnya, Sotwell menjadi terganggu dengan kecepatan langkah dari industri tersebut. Aku tidak dapat mengerti mengapa harus memerlukan waktu 15 tahun untuk membuat sebuah satelit militer, katanya. Kau dapat melihat ketertarikanku mulai berkurang. Selama 4 tahun berikutnya, Sotwell bekerja di Microcosm, sebuah startup antariksa yang terletak di jalan yang sama dengan Aerospace Corporation, dan menjadi kepala divisi sistem antariksa dan pengembangan bisnis. Memiliki sebuah kombinasi kepandaian, kepercayaan diri,
perkataan yang langsung, dan tampilan yang menarik, Shotwell mengembangkan sebuah reputasi sebagai wanita pemasaran yang kuat. Pada 2002, salah satu rekan kerjanya, Hans Koenigsmann, keluar dan pindah ke SpaceX. Shotwell mengajak Koenigsmann untuk makan siang dan mengantarnya kembali ke kantor SpaceX yang dulu masih kuno dan terlihat amatir. Hans mengajakku masuk dan bertemu Elon, kata Shotwell. Aku melakukannya, dan hal itu adalah ketika aku menyampaikan kepadanya, kau membutuhkan seorang pengembang bisnis yang bagus. Hari berikutnya Mary Beth Brown menelepon Shotwell dan mengatakan kepadanya bahwa Mas ingin mewawancarainya untuk posisi wakil presiden pengembangan bisnis. Shotwell akhirnya menjadi karyawan nomor 7. Aku memberikan pemberitahuan 3 minggu sebelumnya ke Microcosm dan merenovasi ulang kamar mandiku karena aku tahu aku tidak akan memiliki kehidupan setelah mengambil pekerjaan tersebut, katanya. Selama tahun-tahun awal SpaceX, Shotwell mencapai prestasi yang ajaib, yakni menjual sesuatu yang sebenarnya tidak dimiliki oleh perusahaan. SpaceX membutuhkan waktu jauh lebih lama dari yang telah direncanakan untuk meraih keberhasilan dalam penerbangan. Kegagalan yang terjadi selama perjalanan meraih keberhasilan tersebut memalukan dan buruk untuk bisnis. Meskipun demikian, Shotwell berhasil menjual sekitar selusin penerbangan kepada gabungan konsumen dari pemerintah maupun komersial sebelum SpaceX berhasil membawa Falcon 1 ke orbit. Kemampuannya dalam membuat kesepakatan semakin dikembangkan untuk menegosiasikan tiket besar untuk kontrak dengan NASA yang menjaga SpaceX tetap hidup selama tahunnya yang terburuk, termasuk sebuah kontrak bernilai $278 juta Amerika pada Agustus tahun 2006 untuk mulai mengerjakan pesawat luar angkasa yang dapat menerbangkan suplai ke stasiun luar angkasa internasional. Rekam jejak kesuksesan Shotwell menjadikannya sebagai wanita kepercayaan Mas yang utama di SpaceX, dan pada akhir 2008, dia menjadi presiden dan COO, Chief Operating Officer, di perusahaan tersebut. Bagian dari pekerjaan Shotwell adalah termasuk memperkuat budaya dan tradisi SpaceX ketika perusahaan berkembang semakin besar dan membesar dan mulai menyerupai raksasa penerbangan antariksa tradisional yang gemar mereka olok-olok. Shotwell dapat membawa suasana yang santai dan ramah tamah dan menyapa seluruh perusahaan selama pertemuan atau meyakinkan sekelompok orang yang mungkin direkrut mengapa mereka harus mendaftar untuk dipekerjakan dengan keras dan membanting tulang. Selama suatu pertemuan dengan sekelompok pegawai magang, Shotwell mengumpulkan sekitar 100 orang di pojok kantin. Dia mengenakan sepatu bot berwarna hitam dengan hak tinggi, celana jeans yang ketat, sebuah jaket coklat, dan sebuah syal dan memakai anting bulat yang besar yang tergantung di samping rambut pirangnya yang sepanjang bahu. Melangkah maju dan mundur di depan grup tersebut dengan sebuah pengeras suara di tangannya, dia meminta mereka untuk menyampaikan dari sekolah mana mereka berasal dan proyek apa yang sedang mereka kerjakan selama berada di SpaceX. Salah satu mahasiswa berasal dari Cornell dan sedang mengerjakan Dragon, yang lain berasal dari USC dan mengerjakan desain sistem penggerak, dan yang lainnya berasal dari University of Illinois dan bekerja dengan grup aerodinamis. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai magang yang berada di ruangan tersebut, dan mahasiswa-mahasiswa tersebut, paling tidak berdasarkan silsilah akademis dan antusiasme yang memancar dari mata mereka yang bersinar, yang merupakan anak-anak muda paling mengesankan di dunia. Mahasiswa-mahasiswa tersebut menghujani Shotwell dengan pertanyaan, momen terbaiknya, sarannya untuk mencapai keberhasilan, ancaman kompetitif SpaceX, dan dia menjawab dengan campuran jawaban antara sungguh-sungguh dan hal-hal yang asal dan hura-hura. Shotwell memastikan untuk menekankan sisi kerampingan dan inovatif yang SpaceX tawarkan dibandingkan dengan perusahaan penerbangan antariksa yang lebih tradisional. Kompetitor kami merasa takut kepada kami. Shotwell mengatakannya kepada kelompok tersebut. Para raksasa tersebut harus mencari cara untuk bekerja sama dan berkompetisi.
Dan ini adalah pekerjaan kami untuk mematikan mereka. Salah satu tujuan terbesar SpaceX, kata Shotwell, adalah terbang sesering mungkin. Perusahaan tidak pernah berharap mendapatkan keuntungan yang besar dari setiap penerbangan. Lebih baik menghasilkan keuntungan yang kecil dari setiap penerbangan, namun tetap menjaga penerbangan terus mengalir. Sebuah penerbangan Falcon 9 memerlukan biaya sebesar 60 juta dolar Amerika, dan perusahaan ingin agar angka tersebut turun hingga sekitar 20 juta dolar Amerika melalui skala ekonomi dan perbaikan dalam teknologi peluncuran. SpaceX menghabiskan 2,5 miliar dolar Amerika untuk membawa 4 kapsul Dragon ke stasiun luar angkasa internasional, 9 penerbangan dengan Falcon 9, dan 5 penerbangan dengan Falcon 1. Ini adalah total harga per peluncuran yang tidak dapat dicita-citakan oleh para pemain lain di industri ini, bahkan mereka tidak sanggup memahaminya. Aku tidak tahu apa yang orang-orang tersebut lakukan dengan uang mereka, kata Shotwell. Mereka menjadikannya rokok. Aku tidak mengerti. Seperti yang dilihat Shotwell, sejumlah kecil negara yang menunjukkan ketertarikan terhadap peluncuran, memandang teknologi komunikasi sebagai hal yang esensial untuk menumbuhkan ekonomi mereka dan menyamakan status mereka dengan negara maju. Penerbangan yang lebih murah akan membantu SpaceX mengambil mayoritas bisnis dari himpunan konsumen baru tersebut. Perusahaan juga berharap untuk berpartisipasi dalam sebuah pasar yang sedang berkembang untuk penerbangan manusia. SpaceX tidak pernah memiliki ketertarikan untuk melakukan penerbangan wisata selama 5 menit ke orbit rendah bumi seperti yang dilakukan oleh Virgin Galactic dan XCOR. Namun bagaimanapun, mereka memiliki kemampuan untuk membawa peneliti ke orbit yang dibangun oleh Bigelow Aerospace dan ke laboratorium ilmu pengetahuan luar angkasa yang sedang dibangun oleh berbagai negara. SpaceX juga akan mulai membuat satelit mereka sendiri, membuat perusahaan tersebut menjadi sebuah toko luar angkasa serba ada. Semua rencana tersebut bergantung pada kemampuan SpaceX untuk membuktikan bahwa mereka dapat menerbangkan roket dengan jadwal setiap bulan dan mengocok peluncuran yang tertunda senilai 5 miliar dolar Amerika. Kebanyakan dari konsumen kami melakukan tanda tangan di awal dan ingin menjadi suportif dan mendapatkan kesepakatan yang bagus pada misi mereka, katanya. Saat ini kami berada di tahap di mana kami harus melakukan peluncuran tepat waktu dan membuat peluncuran Dragon lebih efisien. Setelah beberapa waktu, percakapan dengan para pegawai magang macet. Percakapan tersebut membicarakan gangguan yang dialami kampus SpaceX. Perusahaan menyewa fasilitasnya dan tidak bisa membangun hal-hal seperti sebuah tempat parkir yang luas yang akan mempermudah kehidupan bagi 3.000 orang tenaga kerjanya. Shotwell menjanjikan lebih banyak tempat parkir, lebih banyak kamar mandi, dan lebih banyak hadiah seperti yang ditawarkan oleh perusahaan startup teknologi di Silicon Valley kepada pegawai mereka, sedang dalam perjalanan. Aku menginginkan sebuah tempat penitipan anak, katanya. Namun ketika diskusi mencapai misi-misi terbesar dari SpaceX lah, Shotwell benar-benar menjadi dirinya sendiri dan tampak menginspirasi para pegawai magang. Beberapa dari mereka dengan jelas bermimpi untuk menjadi astronot, dan Shotwell mengatakan bahwa bekerja di SpaceX hampir pasti merupakan kesempatan terbaik mereka untuk mencapai luar angkasa sebab pasukan astronot NASA berkurang saat ini. Mas telah menjadikan perancangan pakaian luar angkasa yang terlihat keren dan tidak menggembung sebagai prioritas pribadi. Pakaian tersebut tidak boleh pendek, tebal, dan terlihat menjijikkan, kata Shotwell. Kalian harus melakukan yang lebih baik dari itu. Dan mengenai kemana para astronot tersebut akan pergi, ya, terdapat habitat luar angkasa, bulan, dan tentu saja Mars sebagai pilihan. SpaceX telah memulai pengujian sebuah roket raksasa, yang diberi nama Falcon Heavy, yang dapat pergi lebih jauh ke luar angkasa daripada Falcon 9, dan roket ini memiliki pesawat luar angkasa lain, dengan ukuran lebih besar, yang sedang dipersiapkan.
Roket Falcon Heavy kami tidak akan membawa orang-orang satu bus ke Mars katanya. Jadi, akan ada sesuatu setelah Heavy. Kami sedang mengerjakannya. Untuk mewujudkan sesuatu seperti pesawat tersebut, para karyawan SpaceX harus bersikap efektif dan ambisius. Pastikan bahwa hasil kerjamu tinggi, kata Shotwell. Jika kami melempar kotoran di perjalananmu, kau harus tebal muka terhadapnya. Itu bukanlah sebuah kualitas yang diterima dengan baik di tempat lain, namun ini adalah di SpaceX. Dan apabila hal itu terdengar kasar, biarkan saja. Seperti yang Shotwell saksikan, perlombaan antariksa komersial mengerucut ke SpaceX dan China, hanya mereka berdua. Dan dalam gambaran yang lebih besar, perlombaan tersebut adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia. Jika kau benci orang-orang dan berpikir bahwa kepunahan manusia adalah tidak masalah, maka pergi saja, kata Shotwell. Jangan pergi ke luar angkasa. Jika kau berpikir bahwa manusia melakukan beberapa manajemen risiko dan menemukan sebuah tempat kedua untuk tinggal adalah hal yang berguna dan tidak sia-sia, maka kau harus fokus pada isu ini dan bersedia mengeluarkan sejumlah uang. Aku sangat yakin kita akan dipilih oleh NASA untuk mendaratkan landers dan rovers yakni robot pengelana di Mars. Kemudian misi pertama SpaceX adalah mendaratkan beberapa suplai sehingga ketika orang-orang tiba di sana, akan ada tempat untuk tinggal, makanan untuk dimakan, dan hal-hal untuk mereka lakukan. Perbincangan seperti inilah yang membuat senang dan membuat kagum orang-orang yang berada di industri antariksa, yang telah lama berharap bahwa beberapa perusahaan akan bergabung dan benar-benar membuat revolusi terhadap perjalanan luar angkasa. Ahli aeronautika akan menunjukkan bahwa 20 tahun setelah Wright bersaudara memulai eksperimen mereka, perjalanan udara telah menjadi hal yang biasa. Bisnis peluncuran, di lain sisi, tampak telah membeku. Kita telah pergi ke bulan, mengirimkan pesawat penelitian ke Mars, dan mengeksplorasi tata surya, namun semua hal tersebut masih merupakan sebuah proyek yang sangat mahal. Biayanya masih luar biasa tinggi karena persamaan roket, kata Charles Stoker, ilmuwan antar planet di NASA. Berkat kontrak dari pihak pemerintah dan militer dari agensi seperti NASA, industri penerbangan antariksa dalam sejarah memiliki anggaran yang besar untuk bekerja dan berusaha untuk membuat mesin terbesar dan sebisa mungkin paling bisa diandalkan. Bisnis tersebut telah disetel untuk berusaha keras mencapai performa maksimalnya, sehingga kontraktor penerbangan antariksa dapat mengatakan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan. Strategi tersebut masuk akal jika kau berusaha mengirimkan sebuah satelit militer seharga $1 miliar Amerika untuk pemerintah Amerika Serikat dan tidak ingin terjadi kemungkinan bahwa muatan tersebut meledak. Namun secara keseluruhan, pendekatan ini menahan pengejaran terhadap usaha yang lain. Hal ini mengakibatkan industri antariksa komersial menjadi gembung, berlebihan, dan lemah. Di luar SpaceX, penyedia layanan peluncuran dari Amerika tidak lagi kompetitif melawan rekan-rekan mereka dari negara lain. Mereka memiliki kemampuan peluncuran yang terbatas dan ambisi yang dipertanyakan. Kompetitor utama SpaceX untuk satelit militer domestik dan muatan besar lainnya adalah United Launch Alliance yakni ULA, sebuah usaha gabungan yang didirikan pada 2006 ketika Boeing dan Lockheed Martin bekerja sama. Pemikiran yang muncul pada saat itu terkait dengan penggabungan tersebut adalah bahwa pemerintah tidak memiliki bisnis yang cukup untuk kedua perusahaan tersebut dan mengkombinasikan penelitian dan pekerjaan produksi dari Boeing dan Lockheed akan menghasilkan peluncuran yang lebih murah dan lebih aman. ULA telah bersandar selama beberapa dekade pada pekerjaan sekitar peluncuran pesawat Delta, Boeing, dan Atlas Lockheed, dan telah menerbangkan lusinan roket dengan sukses, membuatnya sebagai suatu model yang dapat dipercaya. Namun tidak satu pun dari usaha gabungan tersebut, Boeing atau Lockheed, atau keduanya yang dapat menawarkan layanan komersial oleh diri mereka sendiri, apalagi melakukan persaingan harga dengan SpaceX,
perusahaan Rusia maupun perusahaan Cina. Kebanyakan pasar komersial global didominasi oleh Arianespace Eropa, Long March China, atau pesawat Rusia, kata Dave Bearden, manajer umum program sipil dan komersial di Aerospace Corporation. Terdapat perbedaan upah tenaga kerja dan perbedaan cara mereka membangun pesawat. Untuk menyampaikan hal tersebut dengan belak-belakan, ULA telah berubah menjadi sebuah rasa malu bagi Amerika Serikat. Pada Maret tahun 2014, CEO ULA, Michael Guss, berhadapan dengan Musk pada sebuah diskusi dengan Kongres Perwakilan Rakyat yang berhubungan dengan sebagian permintaan SpaceX untuk menangani lebih banyak muatan peluncuran pemerintah yang dilakukan setiap tahun. Serangkaian slide disampaikan yang menunjukkan bagaimana pembayaran pemerintah terhadap peluncuran tersebut telah meroket tinggi sejak Boeing dan Lockheed tidak lagi menjadi duopoli namun berubah menjadi monopoli. Menurut perhitungan matematis Musk yang dipresentasikan di diskusi tersebut, ULA menghargai $380 juta Amerika untuk setiap penerbangan, sedangkan SpaceX hanya akan menghargai $90 juta Amerika untuk setiap penerbangan. Angka $90 juta Amerika tersebut lebih tinggi daripada standar SpaceX yakni $60 juta Amerika karena pemerintah memiliki permintaan tambahan tertentu untuk suatu peluncuran yang sensitif. Sederhananya, dengan memilih SpaceX sebagai penyedia layanan peluncuran, Musk menggarisbawahi, pemerintah akan menghemat cukup uang untuk membayar satelit yang berangkat bersama roket tersebut. Guss tidak memiliki jawaban yang nyata. Dia menegaskan bahwa angka-angka Musk untuk harga peluncuran ULA tidak akurat namun juga gagal memberikan sebuah angka yang akurat. Diskusi tersebut juga membahas ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia yang meninggi karena aksi agresif Rusia di Ukraina. Musk sudah pada tempatnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat mungkin segera memberikan sanksi kepada Rusia yang dapat berpengaruh terhadap peralatan penerbangan antariksa. ULA secara kebetulan bergantung kepada mesin yang dibuat oleh orang-orang Rusia untuk mengirimkan peralatan militer Amerika Serikat yang sensitif di roket Atlas V-nya. Falcon 9 dan Falcon Heavy milik kami meluncurkan pesawat yang benar-benar Amerika, kata Musk. Kami merancang dan memproduksi roket kami di California dan Texas. Guss membalas bahwa ULA telah membeli persediaan mesin Rusia selama 2 tahun dan membeli cetak biru dari mesin tersebut dan telah menerjemahkannya dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris, dan dia mengatakannya dengan muka yang datar. Beberapa bulan setelah diskusi tersebut, ULA mengganti Guss dari posisi CEO dan menandatangani sebuah kesepakatan dengan Blue Origin untuk mengembangkan roket buatan Amerika. Beberapa momen yang mematahkan harapan dari diskusi tersebut tiba ketika Senator Richard Shelby dari Alabama mengambil pengeras suara untuk bertanya. ULA memiliki fasilitas produksi di Alabama dan memiliki ikatan yang kuat dengan senator tersebut. Shelby merasa tergugah untuk memainkan peran sebagai penyokong daerah asal, dengan berulang kali menegaskan bahwa ULA telah menikmati 68 peluncuran yang sukses dan kemudian bertanya kepada Musk apa yang telah dia lakukan terhadap pencapaian tersebut. Industri penerbangan antariksa bersatu sebagai donatur terbesar bagi Shelby dan secara mengejutkan dia berakhir sebagai pendukung birokrasi dan anti persaingan ketika berkaitan dengan luar angkasa. Biasanya kompetisi akan menghasilkan kualitas yang lebih bagus dan kontrak dengan harga yang lebih murah, namun pasar peluncuran bukanlah pasar yang biasa, kata Shelby. Permintaannya terbatas dan dibatasi oleh kebijakan pemerintah dan industri. Diskusi Mars di mana Shelby membuat pernyataan tersebut akan berubah menjadi suatu kepura-puraan. Pemerintah telah sepakat untuk memberikan 14 peluncurannya yang sensitif sebagai penawaran terbuka dan tidak menghadiahkannya secara langsung kepada ULA. Musk hadir ke Kongres untuk mempresentasikan alasannya mengapa SpaceX masuk akal sebagai salah satu kandidat yang aktif untuk peluncuran tersebut dan peluncuran yang lain. Sehari setelah diskusi tersebut,
Angkatan Udara memangkas jumlah peluncuran yang ditawarkan dari 14 menjadi antara 7 dan 1. Sebulan kemudian, SpaceX mengajukan tuntutan hukum terhadap Angkatan Udara, mempertanyakan sebuah kesempatan untuk mendapatkan bisnis peluncurannya. SpaceX tidak meminta diberikan kontrak terhadap peluncuran tersebut, kata perusahaan tersebut di laman webnya freedom2launch.com. Kami hanya mencari hak untuk berkompetisi. Kompetitor utama SpaceX untuk misi pengiriman suplai bagi stasiun luar angkasa internasional dan satelit komersial di Amerika Serikat adalah Orbital Sciences Corporation. Didirikan di Virginia pada 1982, perusahaan tersebut memulai perjalanan mereka seperti halnya SpaceX, sebagai anak baru yang dibesarkan tanpa dukungan dana dan fokus pada peletakan satelit yang lebih kecil ke orbit bumi yang rendah. Orbital lebih berpengalaman, meskipun memiliki jenis mesin yang terbatas. Orbital bergantung pada penyuplai, termasuk perusahaan dari Rusia dan Ukraina untuk mesin dan badan roketnya, membuatnya lebih seperti perakit pesawat luar angkasa daripada perakit sejati seperti SpaceX. Dan juga tidak seperti SpaceX, kapsul milik Orbital tidak mampu bertahan untuk perjalanan kembali dari stasiun luar angkasa internasional ke bumi, sehingga kapsul tersebut tidak mampu membawa kembali eksperimen dan benda lain. Pada Oktober tahun 2014, salah satu roket Orbital meledak di landasan peluncuran. Dengan kemampuannya untuk menahan peluncuran sembari menginvestigasi insiden tersebut, Orbital menghubungi SpaceX untuk meminta bantuan. Mereka ingin mengetahui apakah Musk memiliki kapasitas lebih untuk menangani beberapa konsumen Orbital. Perusahaan tersebut juga memberikan sinyal bahwa mereka akan beralih dari menggunakan mesin Rusia. Sedangkan untuk membawa manusia ke luar angkasa, SpaceX dan Boeing adalah juara dalam sebuah kompetisi 4 tahunan yang diadakan oleh NASA untuk menerbangkan astronot ke stasiun luar angkasa internasional. SpaceX akan mendapatkan 2,6 miliar dolar Amerika dan Boeing akan mendapatkan 4,2 miliar dolar Amerika untuk mengembangkan kapsul mereka dan menerbangkan orang ke stasiun luar angkasa internasional pada 2017. Pada hakikatnya, perusahaan akan mengganti pesawat luar angkasa dan memugar kemampuan Amerika Serikat untuk menyelenggarakan penerbangan berawak. Aku sebenarnya tidak keberatan jika Boeing mendapatkan 2 kali lipat jumlah uang untuk memenuhi permintaan NASA yang sama dengan teknologi yang lebih buruk, kata Musk. Dengan adanya 2 perusahaan yang terlibat, itu lebih baik untuk kemajuan penerbangan manusia ke luar angkasa. SpaceX juga pernah memandang hal ini sebagai suatu muslihat kecil. Rencana awal perusahaan adalah untuk membuat versi kecil dari Falcon 1 yang berfungsi sebagai tenaga kudanya yang utama. Pada kisaran harga 6 juta dolar Amerika hingga 12 juta dolar Amerika setiap penerbangan, Falcon 1 sejauh ini adalah sarana termurah untuk menempatkan sesuatu di orbit dan menggairahkan orang-orang di industri antariksa. Ketika Google mengumumkan program Lunar X Prize di tahun 2007, hadiah sebesar 30 juta dolar Amerika untuk orang-orang yang dapat mendaratkan sebuah robot di bulan. Banyak orang yang mengikutinya memilih Falcon 1 sebagai pesawat peluncuran karena Falcon 1 tampak sebagai satu-satunya pilihan dengan harga yang masuk akal untuk menghantarkan sesuatu ke bulan. Ilmuwan di seluruh dunia juga merasakan kegembiraan yang sama, berpikir bahwa untuk pertama kalinya mereka memiliki sebuah sarana untuk menempatkan percobaan mereka di orbit dalam biaya yang efektif. Namun untuk semua perbincangan yang antusias mengenai Falcon 1, permintaannya tak kunjung tiba. Menjadi sangat jelas bahwa terdapat suatu kebutuhan yang besar terhadap Falcon 1, namun mereka tidak memiliki uang untuk itu, kata Shotwell. Pasar harus mampu menyokong sejumlah pesawat tertentu, dan 3 buah Falcon 1 dalam 1 tahun tidak menghasilkan sebuah bisnis. Peluncuran terakhir dari Falcon 1 terjadi pada Juli tahun 2009 dari Kwajalein, ketika SpaceX membawa sebuah satelit ke orbit untuk pemerintah Malaysia.
Orang-orang di industri penerbangan antariksa mulai menggerutu sejak saat itu. Kami melepaskan Falcon 1 sebagai sebuah tunas, kata Shotwell. Aku merasa sangat emosional terkait hal ini dan kecewa. Aku mengantisipasi banjir pesanan, namun setelah 8 tahun pesanan tersebut tidak kunjung tiba. SpaceX sejak saat itu telah mengembangkan kemampuan peluncurannya dalam kemajuan yang luar biasa dan sepertinya mungkin berada di ambang untuk mendapatkan kembali 12 juta dolar Amerika per penerbangan tersebut. Pada Juni tahun 2010, Falcon 9 terbang untuk pertama kali dan mengorbit bumi dengan sukses. Pada Desember tahun 2010, SpaceX membuktikan bahwa Falcon 9 dapat membawa kapsul Dragon ke luar angkasa dan bahwa kapsul tersebut dapat kembali dengan selamat setelah sebuah pendaratan di laut. SpaceX menjadi perusahaan komersial pertama yang pernah mencapai prestasi ini. Kemudian pada Mei tahun 2012, SpaceX mengalami momen paling signifikan dalam sejarah perusahaan sejak keberhasilan peluncuran pertamanya di Kwajalein. Pada tanggal 22 Mei pukul 3.44 dini hari, sebuah roket Falcon 9 terbang dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. Roket tersebut melakukan pekerjaan penting untuk membawa Dragon ke luar angkasa. Kemudian panel surya dari kapsul tersebut menghembus keluar dan Dragon menjadi bergantung pada 18 daya dorong Draconya, atau mesin roket kecil, untuk membimbing jalannya menuju stasiun luar angkasa internasional. Para insinyur SpaceX bekerja secara bergantian, beberapa dari mereka tidur di pelbet di pabrik karena kapsul tersebut membutuhkan waktu 3 hari untuk menempuh perjalanannya. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengamati penerbangan Dragon dan memeriksa apakah sistem sensornya mendeteksi stasiun luar angkasa internasional. Awalnya, Dragon diprediksikan sampai dan terkait dengan stasiun luar angkasa internasional sekitar pukul 4 dini hari tanggal 25 Mei, namun ketika kapsul tersebut mendekati stasiun luar angkasa, sebuah kilatan yang tak terduga berkali-kali mengganggu perhitungan yang dilakukan oleh sebuah laser untuk mengukur jarak antara Dragon dan stasiun luar angkasa internasional. Aku ingat bahwa hal ini menjadi perjuangan dan kerja keras selama 2,5 jam, kata Shotwell. Pakaian yang dia kenakan, sebuah sweater berjaring lebar, dan legging mulai terasa seperti piyama ketika malam semakin larut. Merasa ketakutan sepanjang waktu bahwa misi tersebut akan dibatalkan, SpaceX memutuskan untuk mengunggah beberapa perangkat lunak baru ke Dragon yang akan memangkas ukuran dari bingkai visual yang digunakan oleh sensor untuk mengurangi efek cahaya matahari pada mesin. Kemudian, tepat sebelum pukul 7 pagi, Dragon berada cukup dekat dengan stasiun luar angkasa internasional sehingga Don Pettit, seorang astronot, dapat menggunakan sebuah lengan robot sepanjang 17,6 meter untuk meraih dan menangkap kapsul berisi suplai tersebut. Houston Station. Sepertinya kami mendapatkan seekor naga melalui ekornya, kata Pettit. Aku telah mencerna ususku sendiri, kata Shotwell. Dan kemudian aku minum sempeng pada pukul 6 pagi. Sekitar 30 orang berada di ruang kontrol ketika keterkaitan tersebut terjadi. Selama beberapa jam kemudian, para pekerja mengalir masuk ke pabrik SpaceX untuk turut merasakan kegembiraan momen tersebut. SpaceX telah menetapkan hal lain untuk pertama kalinya sebagai satu-satunya perusahaan swasta yang berhasil terkait dengan stasiun luar angkasa internasional. Beberapa bulan kemudian, SpaceX menerima 440 juta dolar Amerika dari NASA untuk tetap mengembangkan Dragon sehingga dapat memindahkan manusia. Elon mengubah cara bisnis penerbangan antariksa yang telah dilakukan selama ini, kata Stoker dari NASA. Dia berhasil mempertahankan faktor keamanan sambil memangkas biaya. Dia banyak mengambil hal-hal terbaik dari industri teknologi seperti rencana kantor dengan lantai yang terbuka dan membiarkan semua orang berbicara dan melakukan seluruh interaksi manusia. Ini adalah sebuah cara yang sangat berbeda untuk kebanyakan industri penerbangan antariksa,
yang dirancang untuk menghasilkan dokumen kebutuhan dan tinjauan proyek. Pada Mei tahun 2014, Musk mengundang pers ke markas SpaceX untuk mendemonstrasikan apa yang telah dibelinya dengan uang dari NASA tersebut. Dia menunjukkan pesawat luar angkasa Dragon V2, atau versi 2. Tidak seperti kebanyakan eksekutif yang suka memamerkan produk mereka di pameran penjualan atau kegiatan-kegiatan siang hari, Musk lebih memilih mengadakan pesta meriah dengan gaya Hollywood yang sesungguhnya pada malam hari. Ratusan orang tiba di Houghton dan makan makanan ringan di Horse the Wildfresh hingga pukul 7.30 malam. Musk muncul dengan mengenakan sebuah jaket beludru berwarna keunguan dan membuka pintu kapsul dengan sebuah benturan dari kepalan tangannya seperti fons. Apa yang dia utarakan adalah sesuatu yang spektakuler. Bagian yang berjejalan dari kapsul yang lama telah hilang. Terdapat 7 buah kursi berkontur tipis namun kukuh dengan susunan 4 kursi dekat dengan konsol utama dan sebuah baris yang berisi 3 kursi di belakangnya. Musk berjalan berkeliling di dalam kapsul tersebut untuk menunjukkan betapa luasnya ruangan tersebut dan kemudian menjatuhkan dirinya di kursi kapten yang terletak di tengah. Dia meraih dan membuka kunci sebuah konsol layar datar dengan 4 panel yang dengan tenang meluncur ke bawah tepat di depan kursi-kursi baris pertama. Di tengah konsol tersebut adalah sebuah papan kendali untuk menerbangkan pesawat dan beberapa tombol fisik untuk fungsi-fungsi esensial yang bisa ditekan oleh astronot apabila terjadi suatu hal yang darurat atau ketika layar sentuh tidak berfungsi. Bagian dalam kapsul tersebut menggunakan cat penutup berwarna metalik terang. Seseorang akhirnya membangun sebuah pesawat luar angkasa yang sesuai dengan harapan para ilmuwan dan memenuhi impian para pembuat film. Terdapat substansi dan hakikat yang mengiringi gaya tersebut. Dragon 2 akan mampu berikatan dengan stasiun luar angkasa internasional dan habitat luar angkasa yang lain secara otomatis tanpa perlu intervensi dari sebuah lengan robot. Dragon 2 akan menjalankan sebuah mesin Super Draco, sebuah mesin berdaya dorong yang dibuat oleh SpaceX dan mesin pertama dan satu-satunya yang dibangun sepenuhnya dengan printer 3D yang terbang ke luar angkasa. Hal ini berarti sebuah mesin yang diarahkan oleh sebuah komputer membentuk mesin tersebut dari sebuah lempeng logam. Dalam kasus ini adalah campuran Inconel dengan kekuatan yang tinggi, sehingga kekuatan dan performanya melebihi semua hal yang dibangun oleh manusia dengan cara mengelas berbagai bagian bersamaan. Dan yang paling mengejutkan pikiran dari semua hal tersebut adalah, Musk mengungkapkan bahwa Dragon 2 akan mampu mendarat di bumi bagian manapun yang diinginkan oleh SpaceX dengan menggunakan mesin Super Draco dan daya dorong untuk pendaratan yang lembut di atas tanah. Tidak akan ada pendaratan di laut lagi. Tidak perlu lagi membuang pesawat luar angkasa. Itu adalah bagaimana seharusnya sebuah pesawat luar angkasa abad 21 mendarat, kata Musk. Kau hanya perlu mengisi ulang bahan bakar dan terbang lagi. Selama kita terus-menerus membuang roket dan pesawat luar angkasa, kita tidak akan pernah mendapatkan akses yang sesungguhnya ke luar angkasa. Dragon 2 hanyalah satu dari mesin-mesin yang terus dikembangkan oleh SpaceX secara paralel. Salah satu dari target capaian perusahaan selanjutnya adalah penerbangan pertama dari Falcon Heavy, yang dirancang untuk menjadi roket paling kuat di dunia. SpaceX telah menemukan sebuah cara untuk mengkombinasikan 3 Falcon 9 menjadi sebuah pesawat dengan 27 buah mesin Merlin dan kemampuan untuk membawa barang-barang seberat lebih dari 53 metrik ton menuju orbit. Bagian dari desain Musk dan Mueller yang jenius adalah SpaceX dapat menggunakan kembali mesin yang sama di konfigurasi yang berbeda, dari Falcon 1 hingga Falcon Heavy, sehingga mampu menghemat biaya dan waktu. Kami membuat kamar pengapian kami sendiri, pompa turbo, generator gas, injektor, dan katup utama, kata Mueller. Kami memiliki kontrol sepenuhnya. Kami memiliki tempat pengujian milik kami sendiri, sedangkan kebanyakan dari orang-orang lain menggunakan tempat pengujian milik pemerintah.
Jam kerja dipotong hingga setengah. Begitu juga dengan pekerjaan tentang material. 4 tahun lalu, kami dapat membuat 2 roket dalam 1 tahun dan sekarang kami dapat membuat 20 roket dalam setahun. SpaceX membanggakan bahwa Falcon Heavy dapat membawa muatan 2 kali lipat dari kompetitor terdekatnya, Delta IV Heavy dari Boeing ULA, dengan biaya sepertiganya. SpaceX juga sibuk membangun sebuah pelabuhan luar angkasa dari awal. Tujuannya adalah agar mampu meluncurkan banyak roket dalam jangka waktu 1 jam dari fasilitas tersebut yang terletak di Brownsville, Texas, dengan mengotomasi proses yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah roket di landasan, mengisi bahan bakar, dan meluncurkannya. Seperti yang dilakukan di hari-hari awal, SpaceX terus-menerus melakukan percobaan dengan sarana yang baru tersebut selama peluncuran sungguhan dalam berbagai cara yang tidak berani dilakukan oleh perusahaan yang lain. SpaceX seringkali mengumumkan bahwa mereka sedang mencoba sebuah mesin baru atau kaki pendaratan dan memberikan penekanan pada satu pembaruan tersebut di pemasaran material sebelum suatu peluncuran. Meski demikian, wajar bagi SpaceX untuk menguji selusin sasaran lain secara rahasia selama suatu misi. Musk secara khusus meminta para karyawan untuk melakukan hal-hal mustahil di atas hal-hal yang mustahil. Salah seorang mantan eksekutif SpaceX mendeskripsikan suasana kerja sebagai sebuah mesin yang bergerak tanpa henti yang berjalan dengan campuran aneh antara ketidakpuasan dan harapan yang abadi. Hal ini seperti dia meminta semua orang mengerjakan suatu mobil yang akan digunakan untuk pergi dari Los Angeles menuju ke New York dengan bahan bakar 1 tangki, kata eksekutif tersebut. Mereka akan mengerjakan mobil tersebut selama 1 tahun dan menguji semua bagiannya. Kemudian, ketika mereka berangkat ke New York setelah tahun tersebut, semua wakil presiden berpikir secara rahasia bahwa mobil tersebut akan beruntung untuk mencapai Las Vegas. Namun pada akhirnya yang terjadi adalah mobil tersebut mencapai New Mexico, 2 kali lebih cepat dari yang mereka harapkan, dan Elon masih marah. Dia mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak dari orang-orang lain. Terdapat sebuah level yang tidak akan pernah cukup untuk Musk, apapun yang terjadi. Salah satu contohnya adalah peluncuran roket pada Desember tahun 2010 di mana SpaceX berhasil menerbangkan kapsul Dragon ke orbit bumi dan kembali dengan sukses. Hal ini merupakan salah satu capaian besar perusahaan, dan orang-orang telah bekerja tanpa lelah selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Peluncuran tersebut terjadi pada tanggal 8 Desember dan SpaceX mengadakan sebuah pesta Natal pada tanggal 16 Desember. Sekitar 90 menit sebelum pesta dimulai, Musk memanggil para eksekutif tingginya ke SpaceX untuk rapat. 6 dari mereka, termasuk Mueller, telah mengenakan pakaian pesta dan siap merayakan liburan dan prestasi bersejarah SpaceX mengenai Dragon. Musk berbicara dengan mereka selama sekitar 1 jam karena struktur penopang untuk sebuah bakal roket terlambat dari jadwalnya. Istri-istri mereka duduk dengan jarak 3 meter dari mereka menunggu caci maki tersebut berakhir, kata Brogan. Contoh-contoh lain dari kelakuan yang mirip terjadi dari waktu ke waktu. Musk misalnya, memberi penghargaan kepada sebuah kelompok yang terdiri dari 30 karyawan yang berhasil mengerjakan sebuah proyek yang berat untuk NASA dengan bonus yang terdiri dari tambahan pilihan saham. Banyak dari karyawan tersebut mencari hal yang instan dan kepuasan yang lebih nyata, dengan meminta uang tunai. Dia mencaci kami karena tidak menghargai saham, kata Drew Eldin, seorang mantan insinyur di SpaceX. Dia berkata, dalam waktu yang lama, ini akan berharga jauh lebih banyak dari $1.000 tunai. Dia tidak berteriak atau semacamnya, namun dia terlihat kecewa kepada kami. Sulit untuk mendengar hal itu. Pertanyaan yang tak pernah hilang bagi banyak karyawan SpaceX adalah kapan pastinya mereka akan mendapatkan sebuah imbalan yang besar untuk semua kerja mereka.
Pegawai SpaceX dibayar dengan baik namun bukan berarti tidak kelewat batas sama sekali. Banyak dari mereka yang berharap mendapatkan uang ketika SpaceX mengajukan IPO, menjual sahamnya secara publik. Pasalnya adalah Mas tidak ingin menjual sahamnya kepada publik dalam waktu dekat, dan hal itu dapat dimengerti. Merupakan hal yang sulit untuk menjelaskan semua hal mengenai Mars kepada investor ketika model bisnis tidak jelas seperti apa untuk memulai sebuah koloni di planet yang lain. Ketika para karyawan mendengar Mas mengatakan bahwa IPO masih bertahun-tahun lagi dan tidak akan terjadi hingga misi Mars terlihat lebih terjamin, mereka mulai menggerutu dan ketika Mas mengetahui hal tersebut, dia berbicara kepada semua orang di SpaceX melalui sebuah email yang merupakan sebuah jendela yang fantastis ke dalam pikirannya dan perbedaannya dengan hampir setiap CEO yang lain. Untuk setiap komentar terbaruku, aku semakin khawatir mengenai saham SpaceX yang dilepas ke publik sebelum sistem transportasi Mars tercipta. Membuat teknologi yang dibutuhkan untuk mengadakan kehidupan di Mars adalah selalu menjadi tujuan fundamental SpaceX. Jika menjadi sebuah perusahaan publik mengurangi kemungkinan tersebut, kita tidak akan melakukannya hingga Mars terjamin. Hal ini adalah sesuatu yang bisa kupertimbangkan ulang, namun berdasarkan pengalamanku dengan Tesla dan SolarCity, aku ragu-ragu untuk memaksakan SpaceX menjadi perusahaan publik, terutama karena misi kita yang bersifat jangka panjang. Beberapa orang di SpaceX yang belum pernah mengalami sebuah pengalaman perusahaan publik mungkin berpikir bahwa menjadi perusahaan publik begitu menggiurkan. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Saham perusahaan publik, terutama jika menyangkut langkah perubahan besar di teknologi, akan mengalami gejolak yang sangat ekstrim, untuk alasan eksekusi internal maupun untuk alasan yang berhubungan dengan ekonomi. Hal ini akan menyebabkan orang-orang terganggu dengan sifat alami saham yang dapat menyebabkan kelainan jiwa daripada menghasilkan produk yang hebat. Untuk mereka yang merasa sangat pintar sehingga mereka dapat mengakali investor pasar publik dan akan menjual saham SpaceX di waktu yang tepat, biarkan aku membebaskanmu dari pikiran tersebut. Jika kau benar-benar lebih baik daripada para manajer keuangan, maka tidak perlu khawatir mengenai nilai saham SpaceX-mu, karena kau bisa berinvestasi di saham perusahaan publik yang lain dan menghasilkan miliaran dolar Amerika di pasar.